Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan praktek pembuatan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Data yang kita perlukan untuk pembuatan laporan arus kas yaitu yang pertama data-data yang atau jurnal yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Itu bisa kita lihat di mana? Itu kita bisa lihat di jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, bisa jadi juga adalah di sini saya tambahi, bisa jadi juga kita melihat dari jurnal umum. Dari jurnal umum, lalu dari jurnal, bisa jadi dari jurnal kas kecil, tergantung kita memakai metode pengeluaran kas kecil apa. Lalu bisa juga kita lihat dari jurnal penyesuaian. Ini adalah data-data yang biasanya berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Seperti ini. Nah, dalam laporan arus kas itu ada 3 aktivitas arus kas. Yang pertama adalah aktivitas operasional. Aktivitas operasional itu hubungannya dengan akun aktiva lancar dan utang lancar. Yang kedua adalah aktivitas investasi yang berhubungan dengan aktivitas untuk aset tetap atau aktiva tetap, dan yang ketiga adalah arus kas untuk aktivitas pendanaan. Ini berasal dari utang jangka panjang dan juga berasal dari penambahan atau pengurangan modal. Tuh ya, ini kurang modalnya nggak kelihatan. Jadi seperti itu. Nah, laporan arus kas ini hubungannya hanya ada 2, yaitu ada kas masuk dan ada kas keluar. Nah, kita akan coba mempraktekannya. Nah, di sini ada jurnal pengeluaran, jurnal pemasukan kas, jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal yang dimiliki oleh PT Cahaya. Kita akan buat statement cash flow-nya. Jadi yang perlu kalian perhatikan hanya di sini. Akun kas in bank, di kolom kas in bank ini, kalau penerimaan kas berarti itu berarti adalah kas masuk, kan begitu. Jadi yang ada di kolom cash in bank ini, kalian masukkan di sini aktivitas-aktivitas yang ada di format laporan arus kas. Nah, ini di kas masuk. Contohnya ada di kolom cash in bank ini jumlah nominalnya atau jumlah uangnya ini berasal dari apa saja penerimaan kasnya. Yang pertama dari pelunasan piutang. Kita dapat pelunasan piutang dari toko Dira dan toko Bahana. Berarti di sini penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang. Nah, sebesar berapa? Nah, kita jumlahkan sebesar berapanya. Nah, kita jumlahkan dulu ya. Jadi ini kita jumlahkan. Nah, dari 32.670 ditambah 33 juta. Totalnya adalah 65.670. Jadi seperti itu. Yang kedua, pelunasan piutang. Yang kedua berasal dari apa? Dari penjualan tunai. Jadi di sini kita tulis penjualan tunai. Sebesar berapa? Nah, penjualan tunai yang kita peroleh adalah sebesar 30.710. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan penjualan vehicle itu termasuk aktivitas apa? Jadi kita menerima uang dari penjualan vehicle, berarti vehicle adalah aset tetap, jadi masuk di arus kas aktivitas investasi. Kas masuk juga, pemasukan kas sebesar berapa? 146 juta.
seperti itu. Nah, sudah selesai semua yang ada di jurnal penerimaan kas, kita lanjut ke jurnal pengeluaran kas. Kita akan melihat kas keluarnya. Nah, kebetulan data PT Cahaya ini hanya jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Untuk metode kas kecilnya memakai metode impres, jadi jurnal kas kecil kita nggak membutuhkan. Begitupun juga di jurnal umum dan jurnal penyesuaian tidak ada yang berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran kas. Ingat, kas itu ada 3 ya Nana, ada 3 macam akun kas. Ada cash in bank, kas di bank, ada kas di tangan kalau ada atau cash on hand, dan juga ada petty cash. Jadi kita akan melihat pergerakan atau keluar masuknya ketiga kas itu. Nah, di jurnal pengeluaran kas yang kita lihat kolom apa? Yang kita lihat adalah kolom cash in bank ini saja. Berasal dari mana cash in banknya ini? Nah, kita lihat. Cash in bank ini berasal dari pengeluaran kas di kredit. Ini berasal dari mana? PT Caraka dan sebagainya ini adalah pembayaran utang kita untuk penjualan pembelian barang dagangan. Jadi pengeluaran kas untuk kita tulis pembayaran utang dagang. Nah, sebesar berapa? Kalian tinggal kita jumlahkan, ada dari PT Caraka 86.240 22 juta dan 44.440, totalnya adalah 152.680.000. Nah, yang selanjutnya adalah pelunasan kartu kredit. Kita tulis juga di sini, pelunasan kartu kredit sebesar, ada pelunasan kartu kredit sebesar 8.400.000. Ingat, yang dilihat adalah jumlah yang di sini ya. Yang kita lihat adalah jumlah yang di sini. Kita tandai, nah yang di sini. Lalu ada juga pelunasan, ada angsuran bank. Angsuran ini termasuk apa? Karena ini angsuran bank termasuk pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan. Karena utang bank itu termasuk utang jangka panjang. Jadi peangsuran utang bank sebesar 19.800.000. Nah, sudah, ini ada pembayaran gaji. Ada pembayaran gaji, berarti pembayaran beban kan? Berarti masuk di aktivitas operasional. Ini pembayaran beban. Pembayaran beban ini, nah, pembayaran beban berarti kita masukkan pembayaran bebannya 8.815.000 ditambah dengan pembayaran beban-beban yang ada di pengisian kas kecil, yaitu apa? Ada beban iklan, ada utang beban, ada utang beban, ada ini beban repair. Benar, bebannya yaitu beban gaji 8.815 ditambah dengan beban iklan 900 ditambah dengan beban maintenance 900. 10 juta, pembayaran bebannya 10.615.000. Lalu ada apa lagi? Ada pembayaran utang beban. Utang beban utang bebannya sebesar 750
ditambah 850 ditambah 600 berarti 2.200.000. Terus ada apa lagi yang belum masuk? Yang belum masuk adalah ini pembelian supplies, pembelian pembelian perlengkapan. Pembelian perlengkapan sebesar 950.000. Nah, setelah itu kita akan, sudah selesai kita masukkan semuanya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa kas bersih dari nih. Jadi, kas bersih dari ini kita hitung. Kas masuk dikurangi dengan kas keluar. Nah, ini kita jumlah dari aktivitas operasional kita min 78 juta. Dari arus kas investasi kita ada memasukkan kas sebesar 146 juta. Untuk aktivitas pendanaan kas bersihnya ada kas keluar sebesar 19.800.000. Nah, lalu kita hitung kenaikan dan penurunan kas. Ingat, kenaikan dan penurunan kas kemarin untuk rumusnya arus kas operasional itu plus, investasi itu min, pendanaan itu plus. Jadi plus min plus. Jadi di sini arus aktivitas investasi karena di sini adalah positif, jadi kita negatifkan. Jadi ini ya, kita min. Jadi nanti hasilnya min 78 di min 146 di plus min 19.800, totalnya adalah 47.735. Terus kita isikan kas awal. Kas awal periode ini kalian harus melihat berapa jumlah kas di awal periode. Jadi jumlah kas di awal periode untuk PT Cahaya kalian lihat kas per 30 atau 30 November atau 1 Desember. Jadi penjumlahan dari cash in bank dan petty cash akan kita hasilkan nih. Nah, ini hasilnya. Lalu kas akhir periode berapa? Nah, kita jumlahkan kenaikan atau penurunan kas ditambah dengan kas awalnya. Jumlahnya adalah 331. Apakah sudah benar? Nah, kita lihat di neraca. Di neraca balance sheet kita cash in bank dan petty cash totalnya adalah 331.880. Nah, demikian. Nah, demikian anak-anak praktik kita untuk pembuatan laporan arus kas dengan metode langsung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.